ceritaku ini dengan dua ibu muda tetanggaku. Ini adalah pengalamanku ketika istriku memutuskan untuk pergi merantau ke luar negeri, untuk merubah perekonomian keluargaku. Saat itu umurku 23 tahun. Aku tinggal di sebuah pedesaan yang lumayan sepi, karena masih jarang rumah-rumah. Tidak seperti di kota-kota yang padat penduduknya, sehingga sangat memungkinkan bagiku melirik tetanggaku yang cantik-cantik itu. Apalagi aku tinggal sendiri, karena istriku sedang di luar negeri. Seperti apakah kisahku ini? Yuk kita simak bersama-sama ya Besti. Tetanggaku itu adalah pasangan yang berkeluarga, ada Bapak dan Bu Evi, dan keluarga Mas Anto dan Mbak Dia. Bu Evi orangnya kecil mungil, kulit hitam manis tapi punya daya tarik yang lumayan besar. Terutama bagian depannya itu yang agak berlebihan, sehingga kalau lama-lama diperhatikan seperti memancing keinginan. Sedangkan Mbak Dia kulitnya putih, wajahnya juga sangat mempesona, bisa dibilang masuk kategori cantik, ramah, dan murah senyum. Aku sendiri sering mendapatkan senyuman manisnya kalau pas ketemu dimanapun. Tidak tahu kenapa, aku jadi sering cari-cari kesempatan untuk bisa bertemu muka dengan Mbak Dia itu. Intinya sih, ya biar kecipratan senyum manisnya itu. Aku sendiri cukup akrab dengan Mas Anto suaminya Mbak Dia itu. Karena namanya tinggal di desa, ya tentu saja saling mengenal satu sama lainnya. Mas Anto bekerja sebagai tukang bangunan, yang terkadang pergi ke luar kota. Seringkali aku dimintain bantuan oleh Mbak Dian, untuk jagain putrinya itu, kalau kebetulan dia lagi sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Dan aku tentu saja, dengan senang hati melakukan permintaannya itu. Dan sebagai imbalannya, biasanya aku nitip cucian sepotong dua potong. Mereka berdua inilah, wanita, yang akan menjadi topik ceritaku ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, sebelum sampai aku bertiga ya, hihihihi. Kita mulai dari Mbak Dia dulu ya. Pada suatu hari, aku pulang malam sekitar jam 2 dari melihat pergelaran wayang kulit. Malam itu aku ingat akan jemuran bajuku, makanya aku bermaksud mengambil jemuran bajuku itu yang ada di belakang rumahnya Mbak Dia, yang sore tadi dicuciin olehnya. Karena takutnya kena hujan, kalau tidak aku ambil. Tapi ketika aku sampai di pintu belakang rumah Mbak Dia itu, aku melihat sepasang sendal yang aku yakin kalau itu bukan punya suaminya. Tentu saja aku spontan penasaran, karena setahuku hari itu suaminya ada di luar kota. Dengan perlahan dan hati-hati, aku mencoba mencari celah untuk bisa melihat ke dalam kamar Mbak Dia. Tapi usahaku itu sia-sia, karena tertutup rapat. Hanya saja aku sempat mendengar lapat-lapat suara-suara yang menandakan kalau orang itu sedang dalam keadaan kesenangan, sehingga aku merasa yakin sekali kalau di dalam sana Mbak Dia sedang melakukannya. Hanya saja, apakah itu dengan suaminya atau dengan siapa? Akhirnya aku memutuskan untuk mencari tempat persembunyian dan menunggu. Dengan suasana hati yang tidak menentu, aku hanya berharap bisa tahu siapakah pemilik sandal yang telah mengisi malam sepinya Mbak Dia itu. Aku tidak beranjak jauh dari pintu belakang rumah Mbak Dia itu. 15 menit berlalu. Aku mendengar dan melihat daun pintu rumah Mbak Dia berderit, meskipun sangat pelan, tapi aku bisa mendengarnya. Karena suasana malam itu sangat sepi, selanjutnya aku melihat Mbak Dia keluar rumahnya, kemudian melihat ke kiri dan kanan, mungkin untuk memastikan apakah keadaan aman. Setelah itu aku lihat, dia memberi kode ke dalam rumahnya, dan keluarlah seorang pria yang sangat aku kenal. Dia adalah Pak Evi, tetanggaku juga. Aku benar-benar dibuat kaget saat itu, karena aku tidak menyangka dan setengah tidak percaya dengan apa yang aku lihat itu. Setelah keadaan tenang dan aman, aku pun segera melangkah pulang ke rumahku. Akan tetapi dengan adanya kejadian tadi itu, jadi timbul sebuah skenario di kepalaku. Sampai-sampai aku pun tersenyum sendiri dengan rencanaku itu. Keesokan harinya, seperti biasa aku telat bangun, maklum semalaman begadang. Masih terbayang dalam ingatanku, peristiwa semalam, dan rencana apa yang telah aku susun. Aku pun dengan bersemangat segera bangun, dan langsung menuju ke rumah Mbak Dia. Aku berharap bisa ketemu dengan Mbak Dia, tapi aku harus kecewa. Tidak apalah, masih banyak waktu, gumamku dalam hati. Aku tidak akan menyerah begitu saja.
Aku pun bermaksud membuang waktu dengan berjalan-jalan, sekalian melihat keadaan tetangga-tetanggaku. Aku pun merasa heran, karena aku tidak melihat Bu Evi di rumahnya hari itu. Selanjutnya aku memutuskan balik lagi ke rumah Mbak Diah, dan duduk di depan rumahnya. Selang beberapa saat kemudian, aku lihat Mbak Diah datang, rupanya dia habis belanja di warung. Mas Hadi, sudah lama, sapa Mbak Diah dengan ramah seperti biasanya. Iya Mbak, Mas Anto masih di luar kota Mbak, tanyaku balik pada Mbak Diah. Iya, Mas Anto baru juga 2 hari berangkatnya, jawab Mbak Diah menerangkan. Oh iya, Mbak Diah apa tidak ada acara nyuci hari ini? Aku mau mitip, ucapku berbasa-basi. Boleh, tapi entar ya abis masak, tapi jagain Endah ya. Sip, sahutku. Aku pun mengambil alih Endah dari Mbak Diah. Aku setelkan dia film kartun kesukaannya dari YouTube di HP-ku. Maka Endah pun menjadi asik sendiri dengan HP-ku itu. Selang beberapa saat kemudian, aku segera beranjak mencari Mbak Diah. Inilah saatnya memulai rencanaku. Perlahan aku dekati Mbak Diah. Pada saat Mbak Diah melihatku, aku segera memberi kode agar dia mendekat. Mbak Diah pun melangkah menghampiriku. Mbak, semalam aku melihat sesuatu di sini, bisikku. Aku sengaja membuatnya terkejut, dan reaksinya memang seperti yang aku harapkan. Mbak Diah pun lebih mendekat padaku. Lihat apa Mas? Mbak Diah ikutan berbisik. Ada deh, pancingku. Seketika itu juga, merah pada muka Mbak Diah. Tetapi dengan segera, dia bisa menguasai dirinya. Selanjutnya dia kembali berkata, nanti saja ya diomongin lagi, bisiknya. Sip, sahutku sambil mengangkat jempolku. Aku pun spontan memulai hayalanku, karena aku yakin akan mendapatkan sesuatu yang enak-enak dari Mbak Diah. Pikiranku pun melayang sedemikian jauhnya, sampai-sampai tidak sadar aku tertidur di ruang tamu rumah Mbak Diah. Mas Hadi, bangun Mas, aku pun terbangun dari tidurku. Dan yang pertama aku rasakan adalah perutku yang minta diisi. Kulirik jam yang ada di dinding, rupanya sudah jam 2:30 sore. Pantesan lapar, batinku. Ya Mbak, ada apa? Tanyaku. Ayo kita makan dulu, Mbak masak lebih kok. Pasti Mas lapar kan? Ucapnya dengan tersenyum manis. Iya Mbak, maaf aku sampai ketiduran di sini. Endah mana Mbak? Tanyaku sedikit panik. Endah lagi tidur di kamar, sahutnya. Berarti sudah aman ya? Ucapku sambil mengedipkan mata. Mas Hadi itu bikin Mbak penasaran saja. Memang Mas lihat apa sih semalam itu? Ucapnya masih berpura-pura tidak paham. Bentar dulu ya, aku cuci tangan dulu. Nanti aku ceritain sambil makan ya. Ucapku seraya aku bergegas cuci tangan, dan mukaku, aku biarkan Mbak Diah, agar penasaran menungguku. Ayo ngomonglah Mas, sebenarnya Mas itu, lihat apa semalam? Mbak Diah langsung bertanya, begitu aku mulai menyantap makanan. Aku hanya senyum-senyum saja, sambil asik menghabiskan makananku. Cepetan Mas, ceritakan, jangan buat Mbak penasaran, tintanya memelas. Akhirnya aku pun menceritakan apa yang sebenarnya aku lihat. Termasuk, kalau aku mengetahui siapa ada ya lelaki pemilik sandal tadi malam itu. Lama Mbak Diah terdiam setelah mendengar penjelasanku, sampai akhirnya Mbak Diah pun berkata, Mas Hadi, kamu bisa jaga rahasia ini kan? Mbak tidak mau sampai Mas Anto tahu. Kamu pasti tahu akibatnya buat Mbak. Lagi-lagi dia meminta dengan memelas. Tenang saja Mbak, aku bisa jaga rahasia kok, tapi aku juga bakal minta sesuatu dari Mbak, jawabku dengan santai. Kamu masa kia tega sama Mbak? Kamu kan tahu Mbak tidak punya uang, ucapnya dengan sedih. Aku tidak akan minta uang sama Mbak kok, sahutku. Terus, Mas mau minta apa? Sahutnya penasaran. Aku hanya mau minta sesuatu yang Mbak kasih sama Pak Evi semalam itu, kataku sambil memberi kode. Hah? Kamu mau sama Mbak? Sahutnya dengan heran. Kenapa Mbak? Mbak tidak mau ngasih? Tanyaku. Bukan begitu, Mbak kan sudah ada suami dan punya Endah. Emang Mas masih mau? Tanya Mbak Diah masih heran. Mbak Diah kan tahu sendiri, aku kan lama tidak sama istriku, sahutku. Iya deh,
Kalau itu Mbak bisa kasih sama kamu Mas, tapi lihat keadaan ya. Jangan sampai Mbak dapat masalah dengan suami, usulnya. Oke, aku juga pasti akan menjaga Mbak Kok, tenang saja. Ngomong-ngomong Bu Evi kemana ya? Kok semalam itu Pak Evi bisa lepas? Tanyaku ingin tahu. Oh, biasa tiap Sabtu Mbak Evi itu kan pasti nginap di rumah orang tuanya. Karena harus gantian sama saudaranya jagain orang tuanya yang sudah tua, jawab Mbak dia. Oh, jadi itu sebabnya ya, sahutku. Iya, biasanya Sabtu diantarin sama Pak Evi, Minggu dijemput lagi, jelas Mbak dia lagi. Oke, aku ngerti deh sekarang, kataku sambil mengedipkan mataku. Mbak dia pun tersenyum malu-malu. Malam ini Mas Anto pastinya belum pulang kan? Tanyaku. Iya belum, memangnya kenapa? Mas mau entar malam? Tanya Mbak dia. Kalau boleh sih, sahutku dengan penuh harap. Kita lihat keadaan ya, sahutnya. Oke, sahutku seraya mengangkat jempolku. Begitulah akhir dari negosiasiku. Aku pun tinggal menunggu hadiah yang dijanjikan oleh Mbak dia itu tiba. Apakah Mbak dia akan menepati janjinya? Dan bagaimanakah caranya aku mendapatkan Bu Evi? Nantikan kelanjutannya ya. Jangan lupa like dan subrek channel ini. Terima kasih.